Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cinta Beda Alam. Cerita ini ditulis oleh Galuh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cinta Beda Alam. Lu duluan? Enggak, lu aja. Oke kalau gitu. Lu tau gak? Ya enggak lah, kan lu belum bilang. Ya makanya dengerin dulu, gue belum selesai ngomong nih. Tadi gue lihat Steven di sekolah lu. Ya bingung tentang Steven itu, tapi Marvel baru bilang padanya tentang Steven itu. Emang kenapa? Tadi gue juga dapat bisikan ada yang bilang Steven di sini. Emangnya dia siapa sih? Kok gue kayak pernah dengar namanya gitu? Lo tuh udah pikun apa ya? Dia itu sepupu gue yang pernah gue ceritain sama lo. Oh iya, gue inget. Emang dia ada di sekolah gue? Iya, dia baru pindah. Dan lo bisa tanya-tanya ke dia besok. Oh iya, untuk yang lo bilang lo dengar orang bilang Steven ada di sini tuh gue. Ya udah, oke, besok gue bakalan tanya sama dia. Jadi apa anak baru itu Steven? Iya. Seperti janjinya kemarin kepada Marvel, hari ini dia akan bertemu dengan Steven, sepupu Marvel. Saat ini adalah jam istirahat kedua, itu tandanya sebentar lagi dia akan pulang. Zaskia memanfaatkannya untuk mencari Steven. Tidak lupa ia telah memberitahu Kinira tentang ini, dan respon Kinira sangat tidak terduga. Kinira bilang kalau memang pantas dia sepupu Marvel karena Marvelnya ganteng. Terus dia juga bilang kepada Zaskia untuk sekalian membantunya dekat dengan Steven. Bukannya malah membantu, itu membuat Zaskia makin pusing. Ya, kita beneran mau nyamperin Steven? Iya, buruan, nanti keburu masuk. Gue gak bisa bayangin bisa ngomong sama Steven. Udah, gak usah halu terus. Lu apa-apaan sih? Tangan lu bau bener, habis ngapain sih? Gue habis bersihin got. What? Lu gila apa habis bersihin got terus lu pegang wajah gue? Ih. Sebenarnya Zaskia tidak benar-benar membersihkan got kok. Ya kali cewek super tajir ini mau bersihin got, apa mau sekolah ini dibeli oleh keluarganya atau lebih parahnya ditutup. Biasa orang kaya. Udah, lu malah lama. Weh, tungguin gue. Zaskia pergi ke kelas 11 IPA 1. Itu adalah kelas Steven. Zaskia melihat ke dalam kelas dan melihat ada beberapa anak di sana. Ia mencari keberadaan Steven dan ketemu lelaki itu sedang membaca buku di meja ujung. Zaskia langsung masuk menghampirinya. Ia tidak memperdulikan ucapan beberapa siswa lain di kelas itu yang membicarakannya. Permisi. Steven mendongak dan melihat Zaskia dari ujung kaki sampai ujung kepala. Siapa? Gue Zaskia dan gue perlu bicara sesuatu sama lo. Ada perlu apa lo sama gue? Gue gak bisa ngomong di sini. Sekarang ikut gue ke taman belakang sekolah. Zaskia pergi meninggalkan Steven yang masih bingung dengan cewek ini yang datang tiba-tiba dan bilang ada perlu serta menyuruh Steven buat ikut dia ke taman belakang sekolah. Sungguh sangat aneh. Zaskia keluar dari kelas dan melihat Kinira yang berjalan ke arahnya. Gimana, lu udah bicara sama dia? Ternyata tadi Kinira tidak mengikuti Zaskia sampai ke kelas Steven, tapi dia belok ke arah dan menuju ke kantin sebentar untuk membeli minum. Gue nyuruh dia ikutin gue ke taman belakang sekolah dan sekarang lu ikutin gue. Ucapan Zaskia barusan. Kinira langsung menganggukkan kepalanya dan mereka pun pergi ke taman belakang sekolah. Ternyata Steven benar-benar mengikuti Zaskia sampai taman. Jujur saja ia juga penasaran kenapa cewek ini kenal dengannya dan seperti ingin berbicara sesuatu yang penting. Ada apa? Duduk dulu, gue perlu bicara serius sama lo. Steven mengerenyit heran, bicara serius apa maksudnya? Gue mau tanya, apa lu kenal sama Marvel?
Steven kaget kenapa dia tiba-tiba bertanya soal kakak sepupunya. Kalau gue kenal, kenapa emang? Lo pasti kenal karena dia sepupu lu kan? Itu membuat Steven makin bingung bagaimana bisa dia tahu kalau Steven adalah sepupu Marvel. Sebenarnya lo mau bilang apa sih? Langsung aja pada intinya. Gue mau tanya tentang Marvel sama lo. Apa lo tahu siapa aja yang pernah deket sama Marvel? Selain itu apa dia punya musuh? Emang kenapa gue harus jawab pertanyaan lo? Ternyata Steven adalah tipikal orang yang tidak mudah percaya pada orang lain. Gue mau bantuin dia supaya dia cepat tenang di alamnya. Ya, Zaskia lebih baik bicara jujur agar Steven cepat menceritakan segalanya tentang Marvel. Emang lu bisa tahu kalau Kak Marvel belum tenang di alamnya? Gue ini indigo dan gue bisa lihat apa yang orang lain gak bisa lihat. Maksud lu hantu? Zaskia menganggukkan kepalanya. Oke, kalau emang benar, kenapa lu gak tanya langsung ke Kak Marvel langsung? Kenapa ini anak gak langsung cerita aja sih? Pakai nanya banyak banget lagi. Dia gak inget kenapa dia bisa meninggal. Dan bahkan ia kehilangan beberapa memori semasa dia hidup dulu. Oke, kalau gitu gue bakal cerita. Jadi, bel masuk telah berbunyi membuat ucapan Steven terpotong. Udah Bel, nanti aja lu ceritanya. Oh ya, nanti kita ketemu di kafe. Steven hanya mengangguk membalas ucapan Zaskia. Zaskia pun segera pergi dari sana dengan menarik tangan Kinira yang sedari tadi dia memperhatikan Steven. Sepertinya ia benar-benar telah jatuh cinta kepada cowok ini. Tak lama Steven pun berdiri dari kursi itu dan berjalan menuju ke kelasnya juga. Seperti yang sudah direncanakan tadi, mereka akan bertemu di sebuah kafe pada sore hari ini. Terlalu lama banget sih siap-siapnya. Zaskia kesal kepada Kinira. Kenapa cewek satu ini lama sekali kalau bersiap-siap, padahal mereka hanya mau makan bukan kontes kecantikan. Zaskia merasa pusing sendiri melihat Kinira berjalan ke sana kemari memilih baju, sepatu, tas, gaya rambut, topi, dan banyak lagi. Lu mau ngapain coba dandan segitu ribetnya? Iki ya, gue itu mau tampil sempurna buat ketemu calon pacar, tau gak? Ngarep banget jadi calon pacar. Buruan, nanti keburu dia lama nunggu kita, tau gak? Iya ini tinggal pakai anting. Nah udah deh. Ya udah ayo. Mereka lalu berjalan keluar dari rumah Kinira dan menuju kafe di mana mereka akan bertemu dengan Steven. Kebetulan jarak kafe dari rumah Kinira itu tidak begitu jauh, jadi mereka cepat sampai. Zaskia memarkirkan mobilnya dengan rapi lalu segera turun bersama Kinira dan masuk ke dalam kafe. Mereka meneliti tempat itu dan siapa tahu Steven sudah datang. Di mana ya? Belum datang deh kayaknya. Kita duduk di sana aja yuk. Ajak Kinira kepada Zaskia dan menuju ke meja dengan sofa itu. Baru saja mereka duduk, lonceng kafe berbunyi menunjukkan ada seseorang yang masuk, dan benar saja, itu adalah Steven. Tapi Zaskia fokus kepada seseorang yang berada di belakang Steven. Itu adalah Bima, seseorang yang pernah Kinira kenalkan kepadanya waktu itu. Steven berjalan ke arah meja Zaskia bersama dengan Bima. Loh, Bim, lu kok bisa sama dia? Lu kenal sama kakak kembaran gue? Jadi dia kakak lu? Steven menganggukkan kepalanya. Ya udah, kalian silakan duduk. Kalian mau pesan apa? Biar gue pesenin. Terserah. Bima dia hanya diam seperti biasa, nggak banyak ngomong. Akhirnya Kinira memanggil si mas-mas penjaga kafe itu, dan mas-masnya datang. Kinira bilangin semua pesanan yang ia mau. Terserah mereka mau suka apa enggak, salah sendiri tadi ditanya mau pesan apa terserah. Oh ya, lu mau bilang apa sama gue? Oke, gue mau tanya tentang Marvel. Iya, lu mau tanya apa tentang dia? Apa benar dia itu sepupu lo? Ya, dia sepupu gue. Lo tahu nggak tentang kematian dia? Gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu dia pernah cerita tentang peneror yang selalu neror dia selama kurang lebih 1 bulan sebelum dia ditemukan meninggal di gudang belakang sekolah kita.
Lu tahu siapa meneror itu? Gue nggak tahu pasti, soalnya Kak Marvel cuma bilang kalau dia diteror dan diancam akan dibunuh bila tidak menuruti apapun perintah peneror itu. Apa dia punya musuh? Setahu gue sih enggak. Dan dia disukai kok sama hampir seluruh penduduk sekolahnya. Stephen berbicara jujur, memang Marvel itu disukai sama hampir seluruh penghuni SMA Nusa Jaya karena sikapnya yang humoris, baik, ramah, dan paling penting ganteng. Tanpa Zaskia sadari, tiba-tiba Marvel muncul di sampingnya. Gue inget beberapa memori yang dibilang Stephen barusan. Terus? Apanya yang terus? Stephen bingung kenapa Zaskia tiba-tiba ngomong terus. Gak usah bilang kalau gue di sini. Lo cukup bicara di dalam hati lo aja. Gue bisa denger itu semua. Oke. Terus gimana, lo udah inget semua belum? Gue belum terlalu ingat. Yang gue ingat, peneror itu selalu aja gangguin gue. Dia selalu tahu di mana gue. Gue lagi ngapain, gue sama siapa, dia selalu tahu. Dia cewek apa cowok? Kayaknya cewek deh. Soalnya gue kayak pernah ketemu sama dia gitu di salah satu rumah kosong dan dia punya rambut panjang sepinggang. Steve. Panggil Zaskia pada Stephen yang sedang memakan spagettinya itu. Apa? Lu tahu nggak siapa cewek yang deket sama Marvel? Emang kenapa lu tanya soal cewek yang pernah deket sama Kak Marvel? Soalnya neror Marvel itu seorang cewek. Stephen berpikir siapa cewek yang deket sama Marvel. Apa mungkin pacarnya dia? Apa dia pacar lu, Vel? Bukan. Tapi view-nya kayak pernah lihat dia gitu. Bukan selain pacar Marvel. Evelyn. Seketika, Stephen, Zaskia, dan Kinira terdiam mendengar apa yang dikatakan Bima. Bima yang dari tadi diam tiba-tiba membuka suara dengan menyebut nama Evelyn. Evelyn. Stephen pun bingung kenapa kakak kembarnya ini bilang tentang Evelyn. Bima kembali diam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Siapa Evelyn sih? Dia bukan siapa-siapa. Tapi kenapa lu tiba-tiba bilang nama Evelyn? Jadi sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Kenapa sih, Bim? Lu potong ucapan Stephen mulu. Biarin dia jelasin. Stephen memegang tangan Bima dan menganggukkan kepalanya seperti membuat kode kepada kembarannya ini. Oke, gue bakal jelasin siapa itu Evelyn. Zaskia dan Kinira sudah menunggu apa yang akan dikatakan Bima selanjutnya. Evelyn itu mantan pacar gue. Zaskia dan Kinira masih setia menunggu kelanjutan cerita Bima. Dulu waktu gue pacaran sama dia, awalnya dia sayang banget sama gue. Begitupun sebaliknya. Tapi saat dia gue kenalin sama sepupu gue Marvel, kayaknya dia tertarik sama Marvel. Dan sikap dia berubah. Dia berubah jadi seseorang yang dingin dan juga arogan kalau ada di dekat gue. Bima sedikit menundukkan kepalanya. Mereka tahu bagaimana rasanya kalau orang yang kita sayang itu malah suka sama orang lain. Apalagi itu sama sepupu sendiri. Oke, terus? Gue coba buat selidikin kenapa dia bersikap gitu sama gue. Gue pantau dia terus. Bener aja. Dia berusaha deketin Marvel, tapi Marvel tahu kalau dia pacar gue. Dan Marvel udah tolak dia berkali-kali. Tapi Evelyn adalah tipe cewek yang gak mudah untuk menyerah dan kekeh terhadap pendiriannya. Tapi itu terlalu berlebihan dan dia seperti terobsesi dengan Marvel. Oke, dari situ gue nyerah dan gue putus sama dia. Gue kira dengan gue putus sama Evelyn dan lepasin dia, dia bisa diterima dan bahagia dengan Marvel. Tapi Marvel udah punya tambatan hati. Dan dia adalah Natasha Arindira. Dan mereka pun berpacaran. Mereka semua masih mendengarkan cerita Bima. Kinira baru kali ini mendengar Bima berbicara sepanjang ini dan seserius ini.
Ya walaupun Bima adalah orang yang dingin dan cuek, tapi dia tidak pernah berbicara seserius ini. Oke, jadi apa lo tahu dan lihat kalau Evelyn yang neror Marvel selama ini? Waktu itu Evelyn frustasi karena mengetahui kalau Marvel berpacaran dengan Natasha. Apalagi Natasha adalah sahabatnya sendiri. Zaskia tidak menyangka bahwa masalahnya bisa serumit ini. Dia gak mau bertemu sama siapapun. Sejak saat itu gue gak pernah lihat dia. Tapi gue tetap suruh orang buat ngawasin dia. Salah satu orang suruhan gue pernah bilang kalau Evelyn hanya mau bertemu dengan 2 orang lelaki. Mereka selalu menghubungi seseorang dan menyebut nama Marvel. Bima menyelesaikan ceritanya dengan menghela napas. Oke, jadi memang Evelyn orang yang neror Marvel. Tapi apa lo tahu siapa 2 orang cowok yang selalu ditemui Evelyn? Gue gak tahu, soalnya setiap Evelyn bertemu sama mereka selalu pakai masker dan juga topi yang menutupi wajahnya dan pakaian serba hitam. Lo tahu di mana tinggalnya si Evelyn? Gue tahu. Ucapan Steven membuat pandangan Zaskia kepadanya. Di mana? Waktu itu gue pernah lihat dia di salah satu bangunan kosong di dekat gang klub malam. Lo beneran lihat dia? Iya, gue yakin kalau itu beneran Evelyn. Ya udah, besok kita ke sana. Kebetulan besok libur, jadi besok kita bisa banyak waktu buat nyelidikin Evelyn. Mereka berempat menyusun rencana untuk besok menyelidiki tentang Evelyn. Mereka akan melaksanakan rencananya sebaik mungkin. Setelah urusan mereka selesai dan rencana pun sudah disusun, mereka pun pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap dengan hari esok yang akan menguras banyak tenaga dan pikiran. Seperti yang sudah direncanakan kemarin, mereka berempat akan pergi ke tempat di mana Steven pernah melihat Evelyn. Sekarang Zaskia sudah bersiap. Kebetulan hari ini rumah sepi. Kedua orang tuanya sedang ada urusan di Bandung. Sedangkan kakaknya masih tidur di kamar, jadi dia tidak perlu untuk menceritakan masalah ini pada mereka yang akan membuat mereka khawatir. Zaskia buru-buru keluar dan menuju ke rumah Kinira dengan menggunakan taksi. Oke, sekarang kita langsung ke tempatnya aja ya. Oke, kalau gitu sekarang kita berangkat. Ucapan Steven dijawab anggukan oleh mereka bertiga. Mereka berempat pun pergi ke gang yang dimaksud Steven. Jadi posisinya Steven yang nyetir dan di kursi sampingnya adalah Bima. Sedangkan para cewek duduk di kursi belakang. Mereka sampai di depan gang yang bisa dibilang cukup kecil dan juga sepi. Mereka turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam gang itu dengan perlahan. Karena mereka sama-sama tahu kalau gang itu akan menuju ke klub yang digunakan untuk, ya kalian tahu sendiri ya kan. Mereka berjalan perlahan walaupun ini masih bisa dibilang pagi. Tapi tempat itu seperti menunjukkan aura yang sangat tidak baik dan banyak sekali coretan di sana sini serta bau alkohol yang sangat menyengat. Itu tempatnya. Steven menunjuk salah satu rumah yang bisa dibilang sangat tidak baik untuk dilihat ataupun didatangi. Rumah yang sudah dibilang rusak tapi masih bagus di bagian atapnya. Jangan bilang soal tembok dan juga lantainya. Itu sangat tidak nyaman dan ya pokoknya gimana gitu. Di lantai rumah itu banyak sekali puntung rokok, pecahan botol alkohol dan juga bungkus kaleng soda yang berserakan di mana-mana. Lo yakin ini tempatnya? Zaskia mencoba untuk memastikan dengan bertanya pada Steven. Steven mengangguk mantap menjawab pertanyaan Zaskia. Oke, kita ke sana sekarang. Sebelum Zaskia melangkah menuju ke rumah itu, tangannya dipegang oleh Bima. Hati-hati, di sana tempat yang berbahaya. Zaskia menganggukkan kepalanya dan membiarkan Bima dan Steven memeriksa tempat itu. Mereka melihat dari jendela untuk melihat kondisi di dalam. Lalu mereka kembali kepada Zaskia dan Kinira yang sedang menunggu di tempat yang agak jauh. Gimana? Tempat itu kosong. Kok bisa kosong? Bukannya lu pernah lihat dia di sana? Ya emang gue pernah lihat dia masuk ke tempat itu. Tapi waktunya udah lama sebelum gue pindah ke sekolahannya kakak gue ini. Mereka kembali berpikir untuk selanjutnya harus apa. Bim, lo tahu nggak tempat tinggal Evelyn? Gue tahu, tapi kita mau ngapain di rumahnya dia? Udah lebih baik kita sekarang ke sana. Nanti biar gue jelasin di mobil aja.
Lalu mereka berempat kembali ke mobil untuk pergi ke rumah Evelyn. Mereka sampai di rumahnya yang bisa dibilang mewah tapi seperti tidak terawat begitu. Terus rencana lo apa, Gia? Gue bakalan panggil Marvel dan suruh dia buat lihat kondisi di rumah Evelyn. Sontak mereka bertiga kaget dengan apa yang dikatakan Zaskia barusan. Lu gila apa? Gue gak gila, lagian gak mungkin juga kan kita masuk ke dalam. Ucapan Zaskia barusan membuat mereka terdiam. Benar juga apa yang dikatakan Zaskia. Kalau mereka masuk itu akan bahaya, apalagi di depan rumah itu seperti dijaga oleh seseorang dengan dua lelaki dengan postur tubuh tinggi dan tubuh berotot. Zaskia memejamkan matanya dan memanggil Marvel dengan mengucapkannya di dalam hati. Tak lama Marvel pun datang dan hanya Zaskia yang melihat itu. Vel, lo bisa gak masuk ke sana? Oke, gue akan coba. Sedangkan kini Steven dan Bima hanya terdiam memperhatikan Zaskia yang sedang berbicara dengan angin. Ya udah, lo intai di dalam. Apapun yang lo lihat, lo nanti bilang ke kita, oke? Marvel hanya menganggukkan kepalanya lalu menghilang. Oke, sekarang kita tinggal tunggu kabar dari Marvel. Soalnya dia lagi masuk ke dalam dan ngindar rumah itu. Oke. Mereka pun menunggu di dalam mobil sambil memakan beberapa cemilan. Untung di dalam mobil Steven selalu ada cemilan buat ganjal perut, soalnya ya gitu, Steven suka lapar kalau lagi di perjalanan. Tak lama Marvel pun keluar. Gue lihat sesuatu. Apa? Gue lihat ada sesuatu di sana. Gue lihat ada dua cowok sama satu cewek di salah satu kamar. Dan di sana banyak banget orang-orang yang jaga tempat itu. Lu tau gak? Atau pernah lihat gitu cowok itu siapa? Marvel menggelengkan kepalanya. Gue gak tahu karena mereka pakai topi sama masker, jadi gak kelihatan mukanya. Benar seperti yang dikatakan Bima kemarin, bahwa dua cowok itu pakai topi dan bermasker. Ada kemungkinan gak kalau kita masuk ke sana? Kayaknya sih enggak. Tapi ada satu cara yang bisa lu coba. Apa? Lu sama yang lain tunggu aja di sini sampai mereka keluar. Kalau udah kalian tinggal ikutin dia dan nanti bakal gue bantuin. Oh iya, kenapa lu nggak dengerin aja terus mereka ngomong apa? Gue nggak bisa. Entah kenapa kayak ada pelindung gitu di kamar yang mereka tempati. Emang ada apa sih? Gue juga nggak tahu, tapi kayak ada yang halangin gue buat masuk ke dalam. Zaskia hanya mengangguk lalu menatap teman-temannya. Gengs, kata Marvel kita nggak bisa masuk ke dalam. Terus gimana sekarang? Ada satu cara yang masih aman buat kita lakuin. Apa? Kita harus tunggu sampai mereka keluar terus kita ikutin mereka. Mereka yang mendengar penuturan Zaskia barusan mengangguk, lalu masuk ke dalam mobil untuk menunggu Evelyn dan kedua temannya keluar. Udah 4 jam lebih mereka nunggu dan tidak ada tanda-tanda ada seseorang yang keluar dari rumah itu. Sekarang gimana, Zas? Kita tunggu 30 menit lagi. Kalau nggak ada yang keluar juga kita pulang. Ya aku pulang. Ya terus mau gimana? Orangnya juga nggak muncul. Iya juga sih. Zaskia hanya memutar bola matanya malas. Ada yang keluar tuh. Mereka pun mengarahkan pandangan ke rumah Evelyn. Benar saja, baru saja ada 2 orang laki-laki yang keluar dari rumah itu dan masih memakai topi beserta masker. Ya udah, kita ikutin mobil itu. Tapi ingat jangan terlalu dekat, nanti dia bisa curiga, dan juga jangan terlalu jauh, nanti kehilangan jejak. Iya, bawel. Steven lalu menginjak gas dan mengikuti mobil hitam yang dinaiki 2 cowok itu. Mereka mengikuti mobil itu tidak terlalu jauh dan dekat. Kira-kira 4-5 meteran. Mereka sebenarnya mau kemana sih? Udah diam, kita ikutin aja. Kinara pun diam mendengarkan perkataan Zaskia barusan. Akhirnya mobil itu berhenti di sebuah rumah yang tidak begitu besar dan tidak begitu kecil. Bukan rumah mewah tapi juga bukan rumah yang biasa saja. Pokoknya gitu deh. Mereka melihat 2 orang cowok itu keluar dan masuk dalam rumah itu secara terburu-buru. Kenapa mereka kayak buru-buru gitu ya? Mungkin ada sesuatu yang mendesak. Terus sekarang kita harus gimana? Rumahnya kayak sepi.
Gimana kalau gue turun dan ngendap-ngendap lihat ke dalam? Itu terlalu bahaya, Kia. Udah gak apa-apa. Gue ikut. Gak usah, gue bisa. Enggak. Kalau lu pergi sendiri, itu bisa bahaya. Biar gue ikut buat jaga-jaga, siapa tahu ada bahaya. Zaskia pun akhirnya mengangguk. Zaskia dan Bima berjalan mengendap-endap memasuki halaman rumah itu. Sedangkan Steven dan Kinira mengawasi dari luar, siapa tahu ada sesuatu. Zaskia dan Bima masuk ke dalam rumah itu dengan pelan-pelan. Mereka melihat sekeliling dan tidak menemukan seseorang pun di ruang tamu. Zaskia dan Bima berjalan menuju ke belakang sofa dan berjongkok agar tidak ada yang melihat mereka. Saat mereka akan berdiri dan berjalan ke salah satu ruangan, di sana mereka malah mendengar ada suara langkah kaki yang menuju ke arah ruang tamu. Seketika Zaskia dan Bima kembali berjongkok di belakang sofa dan tidak dapat dilihat oleh seseorang yang sedang berjalan itu. Gimana? Polisi udah benar-benar nyerahkan sama kematian Marvel? Katanya sih udah, tapi gue nggak tahu juga kalau orang tuanya sewa detektif gitu. Balas lelaki lainnya yang memakai baju warna coklat. Zaskia dan Bima masih setia di sana mendengarkan kedua lelaki itu berbicara. Tapi lo udah hilangin semua buktinya kan? Udah kok, lagian Evelyn juga udah sewa orang buat ngilangin semua bukti-buktinya. Sampai gak ada yang tersisa. Ini gimana, Bim? Kita tunggu sampai keadaan aman terus keluar. Tapi gue dikasih tahu sama orang di dekat klub kalau ada 4 orang yang datang ke tempat kita biasa ngumpul sama Evelyn. Siapa? Zaskia berkeringat dingin. Apakah ini maksudnya adalah dia dan juga teman-temannya? Gue juga nggak tahu, tapi sebaiknya kita harus hati-hati. Setelah itu mereka pergi ke dapur untuk membuat kopi. Ini adalah kesempatan Zaskia dan Bima keluar dari ruangan itu. Mereka berjalan perlahan keluar dari sana dan buru-buru masuk ke dalam mobil untuk menemui Steven dan juga Kinira. Gimana? Ada info apa? Gue tadi dengar mereka ngomongin tentang kematian Marvel. Ternyata kenapa polisi nggak bisa nemuin bukti apa-apa? Itu karena mereka udah hilangin semua bukti yang ada. Terus, untuk hari ini kita sampai di sini dulu dan kita bakal lanjutin lagi besok setelah pulang sekolah. Akhirnya mobil itu berjalan meninggalkan rumah itu. Zaskia sampai di rumahnya dengan selamat. Ia membuka pintu dengan perlahan dan bunyilah decitan kecil dari pintu itu. Zaskia mencoba menelusuri ruang tamu. Ia melihat tidak ada seseorang pun di sana. Zaskia membuang napas lega. Ia berjalan menuju ke kamarnya. Dari mana? Suara seorang pria dari arah ruang keluarga. Zaskia membalikkan badannya dan menatap orang itu. Kakak. Itu habis keluar sama Kinira? Beneran kamu gak bohong? Saat kakaknya telah berbicara aku kamu, itu tandanya ia dalam mode sangat serius. Iya, aku gak bohong kok. Lalu ia membalikkan badannya dan akan melanjutkan berjalan menaiki tangga. Terus kenapa sampai cari tahu tentang Evelyn? Jantung Zaskia berdegup kencang dan juga keringat mulai membasahi keningnya. Bagaimana kakaknya bisa tahu soal Evelyn padahal ia tidak pernah menceritakan, bahkan Zaskia baru mengetahui tentang Evelyn itu. Zaskia memberanikan diri untuk membalikkan badannya. Ia menunduk tidak berani menatap kakaknya. Kenapa diam? Zaskia masih diam dan tidak mau berbicara. Sekarang kamu jelasin sama kakak, tapi nggak di sini. Ikut kakak. Brian lalu berjalan ke arah taman belakang rumah. Zaskia mengikuti Brian dengan masih menundukkan kepala. Ia tidak memiliki keberanian untuk melihat ke kakaknya ini. Duduk. Zaskia menuruti kakaknya dan duduk di kursi kayu samping kakaknya ini. Sekarang jelasin kenapa kamu bisa ngikutin Evelyn. Itu apa? Kenapa kakak bisa kenal Evelyn itu? Jawab dulu pertanyaan kakak. Kenapa kamu bisa tahu soal Evelyn? Jadi gimana ya? Cerita yang benar. Jadi gini, Marvel yang pernah aku ceritain itu pernah diteror sama seseorang. Dan temen aku curiga kalau Evelyn lah orangnya. Jadi aku sama mereka nyelidikin tentang Evelyn itu. Jangan berurusan sama dia, bahaya. Kenapa? Jadi dia itu teman adik kakak, namanya Eldo. Dulu Evelyn itu anaknya baik, sopan, ceria dan juga cantik.
Dulu dia juga dekat sama kakak dan teman-teman kakak lainnya. Tapi sikapnya berubah setelah ia jatuh cinta terhadap seseorang. Tapi cintanya gak terbalaskan gitu. Kakak juga gak tahu siapa dia. Tapi kata Edo sebenarnya Evelyn udah punya pacar, tapi malah jatuh cinta sama sepupu pacarnya itu. Dia Marvel. Jadi yang diisukan sama Evelyn itu hantu yang sedang kamu bantu. Zaskia hanya mengangguk. Terus lanjut kak. Oke, dia berubah jadi cewek pemarah, arogan dan bahkan jadi cewek sadis. Jadi pernah Edo nasihatin dia buat gak ngehianatin pacarnya, tapi Evelyn malah pukul Edo dan bahkan mau membunuh kakaknya sendiri. Mendengar itu Zaskia sempat sedikit merinding. Tapi untung Edo masih bisa selamat setelah saat itu. Edo pindah ke USA buat kuliah di sana. Sebenarnya si Evelyn itu udah mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Terus kenapa sekarang gak ada yang jemput dia? Apa mereka gak tahu keberadaan Evelyn? Mereka tahu, tapi saat mereka mau menjemput Evelyn, dia dijaga oleh beberapa orang suruhannya yang gak tahu siapa bos mereka. Tapi yang jelas mereka gak bisa apa-apa, bahkan kedua orang tuanya sekalipun. Zaskia merasa ngeri sendiri kenapa bisa sampai seperti ini. Makanya kamu jangan berurusan sama dia. Tapi aku harus bantu Marvel, kak. Aku udah janji sama dia. Ya udah, kalau kamu masih kekeh buat bantuin dia, kakak bakalan bantuin kamu. Dan kamu jangan bohong-bohong lagi. Kalau enggak, kakak gak bakalan izinin kamu bantuin hantu yang aneh-aneh. Dan bahkan kakak bakalan bawa kamu ke tempat yang jauh banget, biar kamu gak bisa ketemu sama siapapun lagi. Zaskia menelan ludahnya. Dengan susah payah tubuhnya menegang mendengar penuturan kakaknya barusan. Ya udah, sekarang kamu istirahat, kakak mau ke kampus. Setelah beberapa menit Zaskia pun beranjak dari sana dan menuju ke kamarnya. Ia membuka pintu kamarnya dengan pelan. Zaskia mendudukkan diri di sofa sambil memejamkan matanya. Capek ya? Zaskia membuka mata mendengar ada seseorang yang baru berbicara. Ia melihat Marvel yang duduk di sisi ranjang tidak jauh dari sofa yang ia duduki. Zaskia hanya mengangguk menanggapi perkataan Marvel barusan. Marvel beranjak dari ranjang menuju ke tempat Zaskia duduk. Maaf ya karena gue lo jadi repot. Gak apa-apa kok, lagian gue juga tulus bantuin lo. Marvel sedikit memberikan senyum pada Zaskia. Gue mau hibur lu deh. Maksudnya? Marvel lalu berjalan menjauh dari Zaskia dan berdiri tak jauh dari tempatnya. Aku punya teman lucu, ku beri nama Kia. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Kia, guguguk. Kemari, guguguk. Ayo, ayo senyum. Marvel menyanyikan lagu anjing kecil dengan beberapa liriknya diubah. Selain itu dia juga menari-nari gak jelas, menggerakkan bokongnya ke kanan dan kiri lalu menggerakkan tangannya dengan lucu. Zaskia yang melihat Marvel ia tertawa, tapi dia mencoba untuk menahannya. Ketawa yang lepas dong, jangan ditahan gitu. Siapa yang ketawa? Ya udah deh. Marvel lalu kembali mengulang lagunya yang tadi, tapi kali ini gerakannya lebih kocak lagi. Zaskia tidak bisa menahan tawanya. Ia tertawa dengan lepas melihat tingkah Marvel. Nah gitu, ketawa yang lepas. Cantik. Apa? Enggak apa-apa. Yaudah, gue pergi ya. Dan lu istirahat, soalnya pasti capek. Marvel lalu mencium ujung rambut Zaskia dan menghilang. Zaskia kaget dengan apa yang baru saja Marvel lakukan. Tanpa disadari senyum mengembang di bibir Zaskia. Lalu wanita itu berlari dan menghempaskan tubuhnya di atas kasur sambil memeluk gulingnya. Kia, bangun. Zaskia yang sedang tidur pulas bangun karena suara dari seseorang yang tepat berada di telinganya. Ia menengok ke sebelah kanan sumber suara itu. Saat ia melihat ke samping ternyata Marvel yang sudah ada di sana dengan senyum khasnya. Apaan sih? Masih pagi ganggu aja. Lah kok tidur lagi, bangun Kia. Zaskia tidak menganggap suara Marvel dan tetap menutup mata. Kia. Zaskia kembali berbalik dan tetap menutup matanya.
Namun Zaskia langsung terbangun karena dicium Marvel. Ternyata Marvel mencium pipi kirinya. Main cium-cium aja sih. Kalau nggak gitu lu nggak bangun-bangun. Marvel lalu mengikuti Zaskia untuk duduk. Setelah itu hening, tidak ada yang bersuara. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Vel. Kia. Mereka mengucapkannya dengan bersamaan. Berhubung saya yang isi cuma satu orang, ya jadi mohon maaf ya, ganti-gantian. Setelah itu hening lagi. Entah kenapa suasana jadi awuk-awuk. Awkward. Aduh, si author ada-ada aja. Lu duluan aja. Enggak, lu aja. Ya udah, gue cuma mau bilang lu cantik. Sontak dengan ucapan itu langsung membuat pipi Zaskia memerah. Ia segera memalingkan wajahnya ke sebelah kiri agar tidak dilihat oleh Marvel. Apaan sih lo? Siapa ngejarin gue malah? Gak ada yang ngegombal tau. Gue beneran, lu cantik. Udah gak jelas. Sekarang gantian gue yang ngomong. Gue mau tanya satu hal sama lu. Lu beneran gak inget sama orang yang bunuh lu waktu itu? Marvel menggelengkan kepalanya. Terus gak ada perkembangan gitu, lu bisa inget sesuatu? Gak tahu kenapa perut sama dada gue terasa nyeri gitu. Sebenarnya sih udah lama tapi gue tahan. Malah makin nyeri. Dan kayak habis kena benda tajam. Zaskia melihat perut Marvel tapi gak kenapa-napa. Perut lu gak apa-apa kok. Dada lu juga. Tapi kenapa nyeri gitu ya? Yaudah, nanti biar gue tanya sama Steven. Siapa tahu dulu lo punya penyakit mah, atau lo punya penyakit lainnya. Marvel mengangguk. Zaskia telah membuat janji kepada Steven untuk pergi ke rumahnya yang baru. Beruntung hari ini seluruh guru ada rapat penting, jadi seluruh murid diliburkan. Zaskia mengetuk pintu rumah itu dengan pelan. Permisi. Tak lama pintu terbuka dan menampilkan Steven dengan memakai celana selutut dan hoodie. Lu udah sampai? Ya udah masuk. Lalu Zaskia masuk ke dalam rumah itu. Mereka duduk di sofa warna putih itu. Mau minum apa? Ya ada aja, nggak usah repot-repot. Ya udah bentar gue buatin. Steven beranjak dari sana. Zaskia melihat rumah Steven. Rumah yang sederhana tapi terkesan mewah. Dan juga terdapat sebuah piano hitam di sana. Dia tahu bahwa Steven atau Bima dapat bermain alat musik yaitu piano. Ia melihat sekeliling dan melihat ada foto di meja panjang dekat tangga. Ia melihat ada foto dua anak kecil laki-laki dan bisa dipastikan itu Steven dan Bima. Selain itu juga ada foto keluarga mereka dan juga foto keluarga Steven dan Bima yang menang lomba. Mereka emang pintar ternyata, makanya menang lomba. Entah itu lomba musik, dance, ataupun bidang akademik, dan juga banyak piala serta piagam. Steven datang dari arah dapur dengan membawa 2 gelas jus jeruk. Satu untuknya, satu lagi untuk Zaskia. Ini diminum ya. Iya. Lo sama Bima ternyata pinter ya. Steven hanya bisa tersenyum saja menanggapi ucapan Zaskia. Buktinya tuh ada banyak foto lo menangin perlombaan gitu, sama piala dan piagam. Ada main musik dan sama olimpiade gitu. Enggak kok, itu biasa. Lagian lo sebenarnya juga bisa kayak gitu. Gue nggak bakat kali kayak gitu. Oh iya, ada apa? Lu kok tiba-tiba mau ketemu gue? Jadi gini, gue mau tanya soal Marvel. Apa dia punya penyakit tentang perutnya? Ya kayak mah gitu. Enggak kok, enggak ada. Terus kenapa dia bilang kalau perutnya nyeri ya? Tunggu, apa mungkin ini soal kematiannya? Zaskia menatap Steven menandakan ia bertanya apa maksud Steven. Jadi dia dibunuh pakai alat tajam gitu. Kayaknya pisau deh. Dan itu di sebelah kanan. Zaskia kembali mengingat tadi Marvel mengatakan perut sebelah kanannya nyeri. Iya, di sebelah kanannya. Emang parah banget ya lukanya? Yang gue tahu perut sebelah kanannya terluka dan ada bekas sayatan juga di lengan kanan dan kirinya gitu. Terus sama sekali nggak ada saksi gitu? Steven menggeleng. Oh iya, waktu itu kan lu pernah bilang Marvel punya pacar.
Dan Marvel pun bilang sama gue tadi dia nggak pernah nemuin pacarnya itu. Dan lu tahu di mana dia? Gue nggak tahu. Setelah Kak Marvel meninggal, gue nggak pernah lihat dia. Dulu emang gue nggak satu sekolah sama Kak Marvel sama Bima, tapi gue sering main ke sekolah mereka buat latihan basket, kalau nggak buat olimpiade. Tapi gue nggak pernah lihat ceweknya Kak Marvel setelah dia meninggal. Terus kenapa lu tiba-tiba pindah? Gue disuruh pindah sama bonyok gue, biar deket sama rumah dan juga biar nemenin Bima. Oh ya, kenapa dulu gue nggak satu sekolah sama Kak Marvel dan Bima? Karena gue cari sekolah yang dekat sama rumah gue yang dulu. Tapi Bima lebih milih SMA Nusa Jaya yang notabene sekolah yang bagus. Zaskia hanya mengangguk mendengar ucapan Steven. Memang benar SMA Nusa Jaya adalah salah satu sekolah yang bagus, karena di sana peralatannya lengkap banget, mulai dari lab buat praktek, lapangan olahraga, dan juga ekstranya yang sangat banyak pilihannya. Ya udah, gue cuma mau nanya itu. Kalau gitu gue pulang ya. Mau gue antar? Gak usah, gak apa-apa, gue bisa naik taksi. Gak apa-apa kok, gue juga gak sibuk. Bentar, gue ambil kunci mobil dulu. Lalu Steven buru-buru pergi mengambil kunci mobilnya. Zaskia ingin menolak, tapi Steven lebih dulu pergi. Kia, panggil Marvel pada Zaskia yang sedang mengerjakan tugas itu. Gue bosen nih, keluar yuk. Kemana? Kita tahu tempat yang indah, yuk. Kenapa? Gue beresin buku gue dulu, Vel. Marvel lalu melepaskan tangannya dari Zaskia sambil menunjukkan deretan giginya. Iya. Zaskia hanya menggelengkan kepala sambil membereskan bukunya. Udah? Iya udah. Tanpa aba-aba, Marvel langsung menarik tangan Zaskia. Untung Zaskia sudah berpakaian rapi, kalau enggak kan lucu keluar pakai celana kolor. Kita mau kemana sih? Tanya Zaskia di sela-sela mereka berlari menyusuri jalan. Udah ikut aja. Mereka pun sampai di taman tepi danau yang sangat indah. Dari sana terlihat pantulan cahaya bulan dari air danau dan juga gemerlap lampu dari gedung-gedung dan juga suara kicauan burung yang menambah suasana malam yang indah ini. Gimana, suka nggak? Zaskia masih terpaku melihat pemandangan ini. Wah, indah banget, Vel. Sini duduk. Perintah Marvel dengan lembut pada Zaskia untuk duduk di kursi yang ada di sana. Zaskia mendudukkan bokongnya di kursi itu tanpa melepas pandangan dari danau itu. Ia masih terpaku dengan pemandangan yang sangat indah. Lu kok bisa tahu tempat kayak gini sih? Gue dulu diajak bokap gue ke sini. Kata dia kalau gue lagi sedih bisa datang ke sini dan teriak sekencang-kencangnya. Semenjak itu gue selalu datang ke sini saat gue ada masalah. Oh, dan lo adalah orang pertama yang gue bawa ke sini. Sontak ucapan Marvel itu membuat Zaskia menengok. Gue? Iya. Sebenarnya waktu itu gue mau bawa pacar gue ke sini, tapi keburu dibunuh sama orang. Lu gak usah melu gitu dong. Semangat kan lu, habis ini bakalan tenang. Gue bakal bantu kok. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mereka berdua menghabiskan waktu cukup lama di sana dengan saling bercerita. Mulai dari hal-hal yang sedih, pengalaman masing-masing, hal-hal lucu, dan hal-hal yang lainnya. Udah malam nih, pulang yuk. Ya udah, yuk. Tanpa meminta izin pada sang empu, Marvel langsung menggandeng tangan Zaskia untuk pulang. Sampailah mereka berdua di rumah Zaskia. Ya udah, gue masuk ya. Iya. Lu nggak mau masuk? Nggak deh, gue masih ada urusan. Besok kita lanjutin telusurin tentang Evelyn-nya. Iya, ya udah, hati-hati. Iya. Lalu sebelum Marvel menghilang, ia mencium sekilas ujung rambut Zaskia. Ih, hobi banget sih cium-cium tanpa izin lagi. Zaskia membuka pintu rumahnya. Saat ia berjalan menuju kamarnya, ia melihat kakaknya sedang ngupas apel di dapur. Zaskia menghampiri sang kakak. Kak. Lu lagi ngapain sih? Nyuci baju. Jangan ngadi-ngadi deh. Lagi ngupas apel dibilang nyuci baju. Ya lu udah tahu, masa nanya? Hehehe. Slow kak, slow. Lalu Brian mengambil posisi duduk di samping Zaskia yang ada di meja makan. Dari mana tadi?
Keluar lah. Ya keluar kemana? Ada deh. Tadi tahu nggak kak? Enggak. Kan lu belum bilang. Ih, ya makanya dengerin dulu. Iya. Tadi kan aku keluar dan diajak ke danau kan gitu, tempatnya bagus banget. Ia mengambil piring yang berisi potongan apel milik Brian. Apel gue mau lu kemanain? Brian lalu mengambil kembali piring itu. Siapa yang ngajak lu? Pelit Marvel, si hantu itu. Saskia hanya menganggukkan kepalanya. Gak takut loh? Enggak, kenapa takut? Ya siapa tahu dia punya niat jahat sama lu, atau dia bakalan terus gangguin lo dan hantuin lo sampai tua. Gimana ayo? Enggak kok, dia baik. Kenapa gugup begitu balasnya? Tahu gue mau ke kamar aja, ngantuk. Zaskia lalu berdiri dan berjalan menuju ke kamarnya, sedangkan Brian sedang tertawa puas setelah mengerjai adiknya ini. Saat Zaskia sampai di kamar, ia langsung duduk di sisi ranjang sambil menghadap ke cermin. Masa sih Marvel bakalan kayak gitu? Enggak. Dia gak mungkin gitu. Dia kan minta tolong buat bantuin dia biar tenang, jadi gak mungkin dia hantuin gue sampai tua, ya kan? Zaskia merebahkan tubuhnya ke atas kasur. Tadi adalah momen terindah dalam hidup gue. Gue bisa lihat tempat yang indah. Mana indah banget lagi, sama seseorang yang spesial. Zaskia bangun dari tidurnya. Apa orang spesial? Enggak. Dia itu hantu dan lu gak boleh suka sama hantu. Kia gak boleh. Tahu gue ngantuk. Zaskia lalu menidurkan dirinya sambil menarik selimut sampai menutupi seluruh tubuhnya. Hari ini Zaskia bertekad untuk menemui Evelyn. Ia sangat ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah ini. Lu beneran bakal samperin dia? Iya, gue yakin. Gue gak mau ngulur-ngulur waktu lagi. Kasihan sama Marvel. Dia makin kesakitan dan sengsara karena gak tenang. Kini mengelus perlahan punggung sahabatnya ini. Iya, gue juga kasihan sama dia. Yaudah, gue bakalan bantuin lo buat selesaiin ini masalah dengan nemuin Evelyn. Mereka pun saling memeluk satu sama lain. Yaudah, mau berangkat sekarang? Zaskia hanya menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pun pergi ke rumah Evelyn dengan menggunakan taksi online yang dipesan Kinira tadi. Mereka telah sampai di depan rumah yang bercat warna dominan putih itu. Zaskia memencet bel yang ada di gerbang itu. Tak lama ada seorang lelaki bertubuh tinggi menghampirinya. Ada apa kalian kesini? Kita mau ketemu Evelyn. Ada urusan apa mau ketemu Nona Evelyn? Itu kita mau pinjam buku. Ya pinjam buku, soalnya kita satu sekolah. Kinira langsung menjawab dengan alasannya itu. Mereka hanya berdoa semoga penjaga itu percaya.